Baik, teman-teman, ayo kita sambut guest speaker kita malam hari ini. Kita sambut International President's Team Member dari Tangerang yang habis ikutan BPNC, Pak Asali. Silakan Pak. Terima kasih Om Awi. Teman-teman bisa dengar semua ya suara saya ya? Jelas Pak suaranya. Alhamdulillah. Loud and clear. Nah, niatnya hari ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya mau ucapkan terima kasih buat Om Awi yang sudah kasih kesempatan saya buat malam ini belajar sama-sama bersama teman-teman semua nih melalui Zoom ini gitu ya. Terima kasih karena dulu saya juga ikutan fokus grupnya online-nya Om Awi gitu ya. Saya belajar banyak sama beliau, saya kerjain PR-nya dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah kemudian hari ini saya nggak tahu nih teman-teman semua apakah saya yakin bahwa teman-teman semua yang hadir melakukan berbagai macam DMO tentunya gitu ya. Saya asumsikan seperti itu. Sehingga pada saat saya diskusi dengan Om Awi, kira-kira materinya apa nih yang paling nyaman, yang bisa diikuti oleh semua peserta. Sampai akhirnya saya sampaikan kalau filosofi menjalankan bisnis Herbalife sebagai seorang supervisor gimana gitu ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat karena ini bukan materi saya yang buat gitu ya, tapi ini adalah sharing yang sangat berharga dari seorang founder circle kita pada saat waktu itu kita para tap team di training di Bangkok. Jadi waktu itu menjalankan bisnis Herbalife sebagai seorang kita semua para tap team seluruh Asia Pasifik dikumpulkan di Bangkok untuk bersama-sama mendengarkan filosofi bisnis Herbalife sebagai seorang supervisor oleh dari founder circle kita yang namanya Leon Weispine. Nah, mungkin saya bisa sharing melalui dari PowerPoint-nya gitu ya. Kelihatan nggak ini? Wih, keren Pak. Di full screen aja Pak. Oke. Ini ya. Ya. Yes. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya bahwa ini foto saya waktu di mana ya? Di Washington waktu DC ya. Ada jalan-jalan. Jadi saya cerita sedikit, saya ketemu Herbalife tahun 2004. Jadi kalau Om Awi udah 18 tahun, saya baru tahun ke-15 ini ya teman-teman ya. Luar biasa, saya konsumsi produknya, saya turun 9 kilo, stamina semakin luar biasa. Terima kasih Allah, terima kasih Herbalife. Ya. Nah alhamdulillah hingga saat ini nggak pernah lepas yang namanya produk Herbalife, semuanya alhamdulillah saya telan. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ya saya begini ini gitu, dari dulu begini nggak pernah berubah. Keluarga juga alhamdulillah sudah konsumsi produknya hingga saat ini. Ya. Ini adalah sponsor dan mentor saya dan Feli. Sponsor kami adalah President's Team, sekarang jadi Executive President's Team, Mbak Nani Yuliati dan Mas Ade Irfan gitu. Terima kasih buat Mbak Yuli dan Mas Ade. Kemudian di atasnya ada mentor kami juga di Malang namanya Mbak Novi sama Mas Andi gitu ya. Mereka yang banyak mengajarkan Feli pada saat awal-awal menjalankan bisnis. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mentor presiden tim tertinggi kita di Indonesia, Ibu Sylvia Sulistiati dan Pak Bernatras gitu ya. Mereka yang selalu mengajarkan, mendampingi, menguatkan kami semua untuk bisa tetap menjalankan fokus bersama, menjalankan Herbalife bersama-sama gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita akan mulai cerita mengenai filosofi bisnis sebagai seorang supervisor gitu ya. Gimana sih? Nah, bagaimana supervisor berbisnis? Itu pertanyaannya kan. Jadi buat teman-teman yang di sini adalah di pertemuan ini yang masih belum supervisor, paling tidak supaya ada gambaran nih pada saat nanti menjadi supervisor, kira-kira bagaimana harus menjalankan bisnisnya gitu ya. Mau jalan ya.
Oke, gitu. Pertama, untuk bisa menjalankan bisnis kita harus menambahkan jumlah supervisor. Jadi jumlah customer, sorry. Jadi bagaimana kita bisnis kita bertumbuh adalah dengan menambahkan jumlah customer. Jadi pada saat kita pertama kali bergabung di Herbalife, kita dianjurkan untuk punya 5 sampai 7 customer gitu ya sebagai tahap awal. Tapi perlahan demi perlahan jumlah customer kita harus bertambah untuk sedikit demi sedikit meningkatkan bisnis Herbalife kita. Customer itu datang dan pergi gitu ya. Itu realitanya. Idealnya kita akan berusaha supaya punya customer seumur hidup gitu ya. Tapi kenyataannya adalah kita dapat customer, ciptakan customer, lalu kejadiannya customer hilang gitu ya. Begitu juga dengan supervisor. Customer kita berproses dari mulai customer 25, lalu jadi member 25%, 35%, 42 sampai menjadi supervisor dan datang dan pergi. Sama seperti customer kita. Nah, bagaimana kita menciptakan supervisor untuk mengembangkan bisnis. Jadi kalau kita menciptakan supervisor, tujuannya adalah untuk mengembangkan bisnis kita dan menaiki tangga marketing plan kita. Jadi kalau kita mau bisnis Herbalife-nya lebih besar, tidak hanya kita mendapatkan customer, tapi kita harus juga mencetak supervisor. Dan kalau supervisor kita bisa melakukan bisnisnya dengan baik, maka bisnis kita juga akan berjalan dengan baik. Jadi bagaimana bisnis kita berjalan dengan baik adalah tergantung bagaimana kita bisnis para supervisor kita. Ini alasan kita kenapa berkomitmen terhadap customer dan supervisor kita. Jadi bagaimana kita berkomitmen dari mulai customer, mereka kita rawat sampai mereka menjadi supervisor adalah tujuannya supaya bisnis kita berkembang gitu ya. Nah, kemudian setelah menjadi supervisor, pertanyaan berikutnya lagi adalah bagaimana menjadi supervisor yang aktif. Kalau sekedar menjadi supervisor saja mungkin itu kurang pas kalau kita mau sukses di Herbalife. Tapi yang berikutnya adalah pertanyaannya bagaimana supaya menjadi supervisor yang aktif. Maksudnya aktif itu apa sih? Maksudnya aktif adalah setelah menjadi supervisor kita berproduksi. Gitu ya, berproduksi ada VP-nya, tidak nol. Bagaimana bisnisnya supaya selain aktif, pertanyaan berikutnya bagaimana bisnisnya supaya profitable dan sustainable. Profitable itu cukup profit, menguntungkan dan juga berkelanjutan gitu ya. Bisnisnya berkelanjutan, tidak tidak mandek gitu ya. Kemudian bagaimana sebagai supervisor juga harus punya income yang baik. Jadi tingkat profitabilitasnya baik, punya income yang baik gitu. Cukup untuk merunning bisnisnya. Kemudian yang berikutnya lagi kita harus punya mindset yang benar. Mindset yang benar itu pertama, dulu mungkin kita masih menjalankan prinsip-prinsip kita beli dulu produknya, belanja dulu VP-nya, baru kita cari customer-nya. Dulu ya. Tapi saat ini itu namanya push product to market. Jadi begitu kita punya produknya, kita push ke pasar. Tapi sekarang kita temukan dulu customer-nya, baru kita dapatkan volume point-nya gitu ya. Ini yang namanya push product to consume. Jadi produk itu didapatkan untuk dikonsumsi oleh customer kita. Gitu. Ini sangat berbeda karena dulu fokusnya hanya volume point, sekarang fokusnya kepada jumlah customer. Ini sudut pandang yang berbeda sekali gitu ya. Dan sekarang ini menjadi fokus bagaimana menjalankan bisnis Herbalife di seluruh dunia. Kemudian komitmen terhadap customer dan supervisor yang kita miliki untuk menjalankan bisnisnya dan bekerja sama. Ya, jadi intinya ini ada kata bekerja sama. Jadi yang namanya jalankan bisnis Herbalife itu nggak bisa sendirian. Bapak Ibu nggak bisa jagoan sendirian. Bapak Ibu harus membangun bisnis Herbalife Bapak Ibu, kita semua, bersama customer dan supervisor kita, dan harus bekerja sama. Dan biasanya, kecenderungannya adalah, coba kita punya mindset yang benar untuk menempatkan diri kita di posisi customer kita atau calon member kita. Jadi, apa yang kita pitch ke mereka atau kita tawarkan ke mereka bukan apa yang kita mau, tapi apa yang dibutuhkan para customer kita gitu. Karena tidak semua customer belum tentu butuh produk banyak, belum tentu pengen bisnis besar dan lain sebagainya. Jadi pastikan harus tahu mindset kita, tempatkan posisi kita di posisi mereka gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk membantu kalau member gitu ya yang mau jalankan bisnis atau supervisor kita 90 hari ke depan. Karena siklus bisnis Herbalife itu sama seperti bisnis-bisnis lain di luaran sana.
kita melakukannya dengan program 90 hari kerja, atau kalau di luaran mungkin quarter gitu ya, bisnis per quarter 1, 2, 3, dan seterusnya. Sama di Herbalife juga begitu. Kemudian mindset kita yang benar lagi adalah harus membantu tim untuk mendapatkan lebih banyak uang gitu ya, dalam arti mereka cukup mendapatkan profit gitu ya. Nanti kalau mereka cukup dapat uang di Herbalife, kita akan dapatkan dividennya. Jadi gini, kalau di sini disebutkannya Leon Weisman menjelaskannya sebagai dividen. Pada saat kita menjadi supervisor, kita punya supervisor di bawah kita sebagai tim kita punya berhak mendapatkan yang namanya royalti dan bonus, seperti layaknya dari perusahaan. Royalti dan bonus itu didapatkan kalau perusahaannya profit. Nah, jadi digambarkan bahwa supervisor kita adalah perusahaan yang kita running, kita jalankan. Kalau mereka punya profit yang baik, sehat, baru kita berhak untuk dapatkan dividennya. Atau dalam hal ini, royalti dan bonus yang kita terima sebagai supervisor, sponsornya gitu ya. Jadi, bayangkan kalau kita menerima royalti dan bonus, tapi para supervisor kita nggak cukup memiliki tingkat profit yang baik gitu ya. Mereka nggak cukup uang untuk mendapatkan uang dalam menjalankan bisnis Herbalife-nya. Jadi kayaknya makan royalti dan bonusnya kurang nyaman gitu ya. Kita makan sesuatu di atas penderitaan tim kita gitu. Itu kurang baik lah, kurang nyaman, kurang berkah gitu ya isinya. Bapak Ibu teman-teman perlu pahami apa itu volume point, apa itu personal volume, apa itu personal purchase volume, apa itu total volume point, apa itu downline volume, apa itu group volume, dan apa organisasi volume. Jadi volume point itu setiap produk Herbalife ada volume point-nya. Tujuan dari volume point adalah seperti layaknya mata uang, di mana volume point ini berlaku di seluruh dunia. Dan ini menjadi perhitungan untuk menaiki tangga karir di Herbalife serta kualifikasi promosi Herbalife gitu ya. Itu volume point. Jadi kalau kita mau dapatkan diskon naik ke 35%, katakanlah harus memenuhi syarat 500 volume point. Kalau kita mau naik peringkat menjadi SB, aku harus memenuhi 1000 volume point dan seterusnya. Supervisor aku sudah akumulasi sampai 4000. Itu menjadi satuan terhadap marketing plan-nya Herbalife, kenaikan level di Herbalife. Nanti sampai Bapak Ibu meniti karir ke menjadi World Team, menjadi Get Team, sampai Presiden Team, sampai Founder Circle, dan seterusnya digunakan volume point. Personal volume adalah volume point yang diciptakan oleh ID kita, gitu ya. Baik itu dibeli oleh kita sendiri maupun oleh downline kita. Kemudian personal purchase volume adalah volume point yang dibeli oleh kita sendiri, ya, secara pribadi menggunakan nomor ID Herbalife kita. Ada lagi yang namanya total volume point, itu adalah jumlah dari volume point yang didapatkan dari apa yang kita beli, volume point dan downline volume kita yang belanja. Jadi kalau kita punya downline, member Herbalife juga, pada saat mereka belanja kan mereka punya volume point yang disebut dengan downline volume. Sebelum mereka menjadi supervisor, volume point-nya masuk ke dalam volume point kita juga gitu ya. Yang berikut lagi adalah group volume. Group volume ini pada saat mereka jadi supervisor, kemudian posisinya adalah masih qualifying supervisor gitu ya, belum supervisor penuh. Tapi mereka sudah jadi supervisor, misalnya mereka jadi supervisor 4.000 volume point-nya ada di tengah bulan Februari ini gitu ya. Sampai dengan akhir bulan Februari ini, kalau dia belanja lagi, itu tetap akan mendapatkan diskon 50%, sudah diskon 50%, dan volume point-nya menjadi group volume gitu ya. Masuk ke dalam volume pribadi sponsor supervisornya dan juga volume organisasi sponsor supervisornya. Kemudian organisasi volume adalah organisasi yang diciptakan oleh para supervisor di bawah sponsor supervisornya gitu ya. 3 level biasanya perhitungan berkaitan dengan organisasi volume. Ini juga berkaitan juga dengan kualifikasi level-level di Herbalife gitu ya, jumlah volume dalam organisasinya. Lalu berikutnya adalah personal volume point. Kalau kita jadi customer, dimulai sebagai customer, lalu mulai tertarik untuk menjadi member, lalu member berproses menaikkan diskonnya dari 25 hingga 50% sampai jadi supervisor. Di mana kalau kita sebagai supervisor punya profit retail full sebesar 50%.
dan juga punya yang namanya profit grosir 8-25%. Nah, jadi sebagai seorang supervisor volume poinnya didapatkan dari customer yang belanja produknya langsung ke kita, plus member yang belanja produk ke Herbalife. Nah, jadi apa personal volume itu adalah personal volume point yang dibeli oleh kita sendiri plus member kita atau downline kita yang belanja juga yang namanya downline volume. Nah, jadi personal volume ini adalah platform bisnis ini yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Jadi karena personal volume inilah yang membantu kita untuk menaiki tangga karir kita di Herbalife. Begitu juga promosi-promosi yang diberikan oleh Herbalife. Dan juga membangun organisasi supervisor yang kita miliki. Dan Bapak Ibu perlu ketahui teman-teman semua bahwa yang namanya personal volume itu bukan angka statis ya, tapi angka hidup. Angka hidup itu maksudnya dari mana sih? Jadi personal volume point itu ada siklusnya gitu ya. Ada di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan gitu ya. Ini dinamis bentuknya gitu ya. Tergantung dari berapa banyak downline kita belanja, berapa banyak konsumen yang kita miliki untuk menjadi volume pribadi kita gitu ya. Ini dinamis, tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Kemudian juga ada ukurannya, berapa besar sih personal volume point konsumsi kita pribadi, berapa besar sih konsumsi dari para customer kita, berapa besar sih member-member kita yang belanja gitu ya. Kemudian dari jumlah orang gitu ya. Berapa sih downline volume yang kita miliki itu di-generate atau dibangun dari berapa orangnya. Kemudian lokasi bisnisnya gitu ya. Ada yang didapatkan personal volume ini dari NC, ada yang dari sosial media gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian strukturnya gitu ya, personal volume itu dari satu level atau dalam beberapa level gitu ya. Personal volume itu bisa multi-level customer didapatkannya atau satu level saja gitu ya. Bagaimana meretensi untuk menjaga personal volume kita. Kemudian model bisnis kita itu fokus kepada pelayanan atau hanya jualan saja produk gitu ya. Kemudian profitabilitas dari personal volume ini juga bergantung dari kombinasi antara harga full retail atau harga member dengan diskon atau hanya dapatkan profit grosirnya gitu ya. Kemudian personal volume levelnya juga sama, ada apakah 1000-an, apakah 2000-an, apa 5000-an dan lain sebagainya. Ini tergantung dari working prosesnya, alur bisnisnya, bagaimana membangun volume tersebut, bagaimana menjaganya, di mana sebenarnya personal volume ini ujung-ujungnya adalah customer kita happy, supervisor yang ada di bawah kita juga aktif gitu ya. Sehingga kalau customer kita happy dengan personal volume yang di-generate-nya, kemudian supervisor di bawah kita juga aktif. Nah, ini akan menjadikan proses duplikasi. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh teman-teman juga adalah bahwa kita harus pahami bahwa yang namanya komposisi bisnis yang kita miliki ini 75% itu adalah customers. Sementara orang yang serius menjalankan bisnis mungkin hanya sekitar 25% saja. Dan ini angka statistik dunia ya teman-teman ya. Jadi rata-rata bisnis Herbalife seperti itu, komposisinya lebih besar customer-nya dibandingkan orang-orang yang serius menjalankan bisnis. Dan di antara itu pula ada yang customer untuk konsumsi pribadi gitu, misalnya 100-200 VP. Ada customer yang konsumsi pribadi plus beberapa anggota keluarganya 200 hingga 500 VP. Ada yang sudah mulai jadi part-timer gitu ya, dapatkan income tambahan, punya berproduksi 500 hingga 1000 VP, atau mulai jualan yang rada serius gitu ya, walaupun masih part-time dengan 1000 hingga 2000 VP, atau yang serius jalankan bisnis 2500 hingga 5000 VP. Atau orang-orang yang istimewa yang volume poinnya di atas 5000 yang mungkin hanya sekitar 5% dari total member yang menjalankan bisnis di bawah tim kita. Jadi teman-teman harus paham bahwa tidak semua orang pengen jadi presiden tim. Tidak semua orang akan melakukan Herbalife full-fullan atau gila-gilaan gitu ya. Tapi lebih banyak customer yang banyak mengkonsumsi produk-produk Herbalife karena mendapatkan manfaat hasil produknya gitu ya. Jadi kita harus relevan
ke semua segmen. Kita segmentasikan orang-orang yang top earners gitu ya, orang-orang yang berprestasi luar biasa 5.000 VP ke atas, orang-orang yang menjalankan bisnis 2.500 hingga 5.000, dan para customer gitu ya. Jadi semuanya diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang perlu diberikan promosi gitu ya, kayak vacation dan lain sebagainya. Tentunya untuk orang-orang yang serius jalankan bisnis Herbalife yang terbiasa membangun bisnis dengan 2.500 ke atas gitu ya. Mungkin itu yang bisa ditawarkan untuk promosi vacation. Kalau training disesuaikan juga dengan kebutuhan. Bagi orang-orang yang baru memulai Herbalife punya VP untuk meretail saja sekitar 500.000 VP, mungkin masuk di kelas-kelas training yang berkualifikasi di level-level tersebut gitu ya. Tapi kalau orang udah mulai berorganisasi besar, mungkin masukkan ke mereka ke training leadership dan lain sebagainya. Ini ditentukan tergantung dari kebutuhan segmen yang ada gitu ya. Nah, ini saya mau sedikit cerita bagaimana kalau bisnis kita gitu ya, komposisi yang dibangunnya ada 2 perbandingan yang teman-teman bisa bisa bayangkan gitu ya. Katakanlah kita sebagai supervisor, ini cerita kita sebagai supervisor ya. Kita sebagai supervisor punya 50 customer yang melakukan 100 volume poinan gitu, sehingga totalnya 5.000 volume point dari customer. Lalu komposisinya customer ini ada yang member sampai menuju supervisor gitu ya. Dimana kalau selisih antara supervisor ke customer full price ada 50% profitnya, tapi kalau downline volume yang di-generate, kita dapat profit selisih yang namanya grossir. Jadi kalau dilihat gambarnya, customer kita yang 100% itu besar sekali komposisi membernya. Jadi gini, ada 5 orang yang beli produk dengan harga full price gitu ya. Jadi 5 orang kali 50 gitu ya, 50 profit 50%, sehingga totalnya 250. Ada 5 orang lagi yang sudah member dengan profit 25%, sehingga totalnya Rp125. Ini hanya ilustrasi ya teman-teman ya. Tapi komposisinya lain lagi, 50 customernya itu 40 orang ternyata SC, di mana profitnya hanya 15% saja. Sehingga kalau di total 600 gitu ya. Kemudian dari 50 customer tersebut dengan komposisi 5 orang full price, 5 orang member 25%, dan 40 orang SC, ternyata income-nya dari 50 customer tersebut, 5.000 VP totalnya hanya Rp975. Dibandingkan dengan ini, 50 customer sama 5.000 VP, tapi komposisinya, teman-teman perhatikan, 35 orang itu full price. Lebih banyak customer full price-nya, sehingga menciptakan profit Rp1.750, 10 orang member yang profitnya 25%, Rp250, dan 5 orang saja yang SC 35%, profitnya 15%. Sehingga 5 kali 15% profit Rp75. Total uang yang diperoleh melalui 5.000 VP yang dia lakukan adalah Rp2.075. Teman-teman pilih yang mana? Teman-teman mau punya komposisi 50 customer 5.000 VP dengan kebanyakan orang-orang yang full price, di mana income-nya 2.075, atau teman-teman mau pilih yang 50 customer 5.000 VP juga, tapi komposisinya banyakkan SC-nya gitu, total profit hanya Rp975. Kalau direkognisi sih sama-sama kerennya 5.000 VP gitu ya, tapi ternyata uang yang ada di kantong mereka berbeda gitu. Itulah yang tentunya jadi pilihan kita. Itu jadi pilihan kita. Banyak customer full price atau banyak SC-nya. Dan ini harus dibalance dengan bijaksana, gitu ya. Harus dibalance dengan bijaksana, karena kadang-kadang ada saat-saat di mana kita membutuhkan volume point, ada saat-saat juga pada saat kita mengejar kualifikasi misalnya, ada saat-saat juga kita membutuhkan customer full price, gitu ya, untuk profitabilitas bisnis kita. Nah, ini jadi keputusan teman-teman semua, gitu ya, bagaimana bisnis mau dilakukan.
Ya, Bun. Kemudian yang berikutnya adalah supervisor sukses adalah supervisor yang membaik profitability-nya. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa supervisor yang kita cetak itu punya profitabilitas yang cukup supaya mereka happy menjalankan bisnisnya. Karena kebanyakan orang-orang menjalankan bisnis jadi supervisor tapi kok nggak punya uang gitu. Profitnya tidak cukup untuk membiayai bisnisnya, bahkan untuk menjadi income tambahan. Nah, jadi harus pastikan cukup profitabilitasnya dengan memiliki customer yang cukup dengan jumlah customer yang memadai untuk mendapatkan harga full price. Full retail price, profit full retail. Bisnis Herbalife adalah bukan mengenai mendapatkan royalti, tapi bagaimana member dan supervisornya mendapatkan uang di Herbalife. Kadang-kadang gini, yang kita pikirkan adalah gimana caranya supaya kita dapatkan royalti. Dengan mengorbankan, dalam tanda kutip, mengorbankan para supervisor kita gitu untuk mengejar volume point tertentu tanpa memikirkan tingkat profitabilitas mereka gitu ya. Nah, ini bukan mengenai apa yang royalti yang kita dapatkan, tapi memastikan bahwa member dan supervisor tim di bawah kita itu mendapatkan uang di Herbalife dengan tingkat profitabilitas yang baik. Gitu. Jadilah supervisor yang membangun bisnis dengan landasan yang solid untuk dapatkan profit. Jadi pada saat kita menjadi supervisor, membangun bisnis, jadilah seorang supervisor dengan landasan bisnis yang kuat, solid, dapatkan profitnya gitu ya. Kemudian ciptakan royalti dan bonus yang solid juga yang didapatkan dari member supervisor di bawahnya yang memiliki profitabilitas yang baik juga gitu. Jadi everybody happy, itu tujuannya. Jangan yang happy sponsornya aja gitu, tapi tim-tim yang downline-nya nggak happy. Gitu ya. Nah, ini proses membangun fondasi bisnis. Jadi gimana caranya nih supaya fondasi bisnis kita sebagai seorang supervisor bisa kuat? Pada saat kita memproses customer kita, dari mulai pelanggan sampai mereka menjadi ambasador, mempunyai 2 customer minimal gitu ya. Pertama, mereka tentunya pada saat membutuhkan produk Herbalife kan belum punya hasil produk ya. Kita undang mereka untuk konsumsi produk Herbalife, kita timbang gitu ya, kita rawat, kita follow up sampai akhirnya dapat hasil produk, mereka happy, dan dari situ kita mulai gali COI mereka untuk mendapatkan referensi gitu ya, untuk mendapatkan customer, tidak hanya mereka sendiri. Katakanlah misalnya mereka mulai seorang customer kita ajak 3 orang gitu ya, sehingga dari 1 orang yang kita dapatkan, customer kita, dia mulai mengajak 3 orang customer A, B, dan C. Ini contoh. Kemudian, dari si A, B, dan C yang diajak oleh customer kita, ternyata A tertarik. Dia puas, dia ngajak lagi D, E, dan F gitu ya. Jadi, dari customer awal, yang sebutlah kita X, kemudian dia dapatkan A, B, C, A yang tertarik, dia mengajak D, E, F gitu ya. Nah, X ini tentunya tidak hanya mendapatkan A, B, C, dan D, E, F yang tadi, tapi juga mungkin dari perlahan-lahan mulai menambah yang namanya multi-level customer dari customer-customer yang lain. Dari C, dari yang lain gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada dari D gitu ya. Di bawah C lagi ada lagi 3 lagi. Sehingga terbangun seperti ini strukturnya. Seorang X mendapatkan customer begitu banyak, terbangun yang namanya multi-level customer. Walaupun dia awalnya hanya mengajak A, B, dan C, tapi ternyata di bawah A dia ngajak lagi, di bawah C dia ngajak lagi. Sehingga dengan jumlah customer yang sebegini banyak, jadilah dia supervisor. Dengan pembelian pribadi dan pembelanjaan yang dilakukan oleh customer dan downline-downline-nya pada saat mereka semua jadi member nih. A, B, C, D, E, F, dan seterusnya gitu ya. Dia jadi supervisor dengan jumlah customer yang memadai. Nah, sampai akhirnya pun si A dan C karena dia juga mengundang orang dengan jumlah yang memadai, mereka bisa jadi supervisor juga. Barulah di sini supervisor X akan menerima volume organisasi dari supervisor A, dan dia akan mulai mendapatkan royalti, dan juga dia akan dapatkan volume organisasi dari supervisor C gitu ya. Ini adalah contoh
proses bagaimana menjadi supervisor dan kemudian dia akan menjadi berproses dengan jumlah customer yang memadai untuk bisa bisnisnya tingkat profitabilitasnya baik, kemudian dia akan cukup bertahan dan mendapatkan supervisor yang aktif. Jadi fokus bisnis kita adalah pedulilah kepada personalnya, orangnya gitu, bukan VP-nya. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana membantu tim kita, member kita atau supervisor di bawah kita untuk bagaimana mereka punya customer yang cukup juga, bagaimana mereka juga punya tingkat profit yang baik juga gitu ya. Sehingga terbentuk struktur yang lebih dalam membangun bentuk organisasi yang kita inginkan itu strukturnya lebih dalam dengan cara menggali COI mereka. Kemudian dengan jumlah customer yang memadai tersebut, itu adalah jumlah bahan baku kita untuk merekrut, merubah mereka dari customer konsumsi produk menjadi bisnis. Nah, sehingga kalau komposisi bisnis kita benar, di mana 70%, 75% adalah customer, mereka itu adalah bahan baku kita untuk menjadikan mereka sebagai member dan supervisor kita, calon member dan supervisor kita. Jadi bayangkan Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita nggak punya customer, bagaimana kita punya bahan baku untuk membangun bisnis serbalah kita gitu ya. Kita nggak punya bahan baku untuk mencetak mereka berubah menjadi member dan supervisor kita. Jadi jagalah mereka menjadi bagian dari personal volume kita. Kadang-kadang gini, kita saking berpikir untuk pengen cepat-cepat mereka jadi supervisor, kita paksakan mereka secepat mungkin jadi supervisor gitu ya. Jangan teman-teman sendiri yang tahu bagaimana menjalankan prosesnya dari mereka dari sebagai customer sampai jadi supervisor. Kalau mereka belum jadi supervisor, tentunya volume point yang mereka hasilkan adalah masuk ke volume pribadi supervisor, ke volume pribadi sponsor supervisor ya. Katakanlah kita sponsor supervisornya. Sehingga kita bagaimana volume point kita bisa sustain atau berkelanjutan, bertahan itu karena kontribusi dari volume point yang di-generate atau dibangun oleh para customer dan member non-supervisor kita. Jadi pastikan mereka akan naik berproses menjadi supervisor dengan cara yang sehat, gitu. Jangan dipaksakan. Ada saat yang tepat bagaimana mereka menjadi supervisor, seperti apa yang saya gambarkan tadi sebelumnya. Pada saat si A jadi supervisor, pada saat mereka punya jumlah customer yang cukup, sehingga membangun jumlah volume yang cukup untuk membantu dia menjadi supervisor. Begitu juga dengan D, customer D yang udah mulai customer A. C yang punya jumlah customer yang cukup. Jadi ada saat yang tepat, jangan dipaksakan. Ya. Lalu berikutnya, bagaimana menciptakan supervisor yang tidak aktif. Nah, kita lihat aja, kalau si X tadi tidak mengajak supervisor A, dia tidak menganjurkan supervisor A atau mengajarkan supervisor A dan supervisor B untuk mendapatkan customer, tapi segera fokus kepada mereka untuk belanja produk saja, apa yang terjadi adalah supervisor A dan supervisor B ini tidak akan menjadi supervisor yang aktif. Karena dari mana volume point akan dihasilkan kalau mereka nggak punya customer? Siapa yang mau telan produknya? Gitu ya. Kuncinya bangun skill mereka sebelum mereka menjadi supervisor. Jadi berikan masukan ke mereka ke pelatihan-pelatihan Herbalife untuk membangun skill mereka dari mulai mengundang, closing, follow up, dan lain sebagainya sebelum mereka menjadi supervisor. Dan sehingga pada saat mereka menjadi supervisor, mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Nah, ini proses-proses ini bergantung dari metode kerja yang kita pilih di Herbalife. Karena banyak sekali cara-cara menjalankan Herbalife yang kita pilih. Dan semua itu pastikan teman-teman semua menjalankannya sesuai alur yang diperlukan. Nanti kita akan cerita ya. Lalu kemudian yang kunci berikutnya adalah lebih mudah karena mereka akan independen. Kalau kita sudah bangun skill-nya dari awal mereka menjadi customer kita, pada saat mereka menjadi customer, menjadi ambassador, lalu mereka mulai ikut pelatihan, naikkan diskon, dapatkan customer lagi, dan itu terjadi dengan organik. Nah, ini akan lebih mudah
menjadikan mereka independen. Karena mereka sudah terlatih untuk mendapatkan customer yang cukup. Kemudian hal penting dari personal volume adalah profitabilitas. Nah, seperti yang sudah digambarkan tadi ya, mau 2075 atau mau yang 900 gitu. Jadi profitability adalah bagaimana menjaga retail profit 50%. Jadi apa ya? Janganlah kita menjadi supervisor yang murahan. Artinya gini, kita mengobrol diskon pada orang-orang yang belum perlu diskon gitu. Jadi kalau ada customer-customer kita yang belum perlu mendapatkan diskon, biarkan mereka menikmati belanja dengan full price dan kita bisa menikmati full retail profitnya gitu ya, 50%. Supaya apa? Tingkat profitabilitas atau keuntungan yang kita miliki atau supervisor miliki cukup. Gitu. Ini yang membuat happy kalau kita sebagai supervisor maupun tim kita dalam menjalankan bisnis Herbalife karena uangnya cukup gitu ya. Bagaimana menjaga retail profit? Nah, kalau kita bisa yakinkan customer kita mau belanja dengan full retail price adalah dengan cara kita berikan nilai dan layanan terbaik. Jadi kalau mereka mereka itu kalau diberikan pelayanan terbaik oleh kita, mereka tidak akan berpikir harga itu akan mahal. Karena yang kita jual itu bukan shake saja, tapi nilai pelayanan yang kita berikan sama mereka. Sampai mereka dapatkan hasil produk yang mereka inginkan. Itulah harga yang kita berikan ke mereka. Jadi, seberapa baik pelayanan kita, itulah yang menjadi harga yang kita berikan. Itulah yang membedakan Herbalife dengan bisnis-bisnis lain di luar sana. Jadi kita bukan hanya menjual shake, tapi kita menjual hasil produk dengan nilai dan layanan terbaik yang kita berikan kepada customer-customer kita. Kemudian kalau kita bangun bisnis supervisor kita dengan baik dan kita bangun bisnis supervisor, downline supervisor kita juga dengan baik, dengan duplikasi yang baik, maka ini akan membantu kita berproses naik levelnya itu tidak hanya dari member 253542 jadi supervisor member 50%, kemudian kita berproses jadi world team gitu ya. Tapi kalau kita menduplikasikan dengan baik, prosesnya seperti apa yang tadi digambarkan, maka tidak dari supervisor itu bukan hanya sekedar menjadi world team, tapi akan menjadi active supervisor. Di mana sebagai seorang active supervisor, dengan komposisi seperti yang tadi digambarkan, fondasi retailnya sangat kuat karena jumlah customer-nya cukup. Kemudian kita pastikan customer kita dimasukkan ke pelatihan-pelatihan Herbalife supaya terduplikasi. Atau di sini disebutnya sebagai member developer itu maksudnya adalah masuk ke pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Herbalife. Bisa melalui dari mulai HOM, member training, ada focus group, masuk ke SDS dan lain sebagainya. Itu adalah proses-proses untuk mempercepat bisnis Herbalife kita. Bagaimana prioritasnya? Nih, jadi yang pasti dapatkan dulu fondasi retailnya, karena inilah yang membuat kita happy dengan punya profit retail yang cukup gitu ya. Setelah kita punya retail foundation yang kuat, jumlah customer yang cukup, baru kita develop tuh bahan baku tersebut melalui pelatihan-pelatihan Herbalife supaya nanti akan terduplikasi. Bukan kita jumlah customer yang nggak ada, sibuk untuk memasukkan mereka ke training-training, ayo ikut training ini, padahal mereka nggak butuh, lalu sibuk lagi untuk mencoba untuk menduplikasi, padahal bahan bakunya nggak ada. Nah, itu yang salah. Gitu ya. Jadi pastikan fondasi retail kita kuat, jumlah customer-nya cukup. Ini ada gambaran, kalau kita katakanlah mau menjadi, mau menjadi world team dengan mendapatkan 500 royalty. Kita punya supervisor 10 di bawah kita, ini, kemudian masing-masing melakukan 1000 VP, sehingga dan kita sendiri melakukan 2.500, kalau di total kita berhak mendapatkan 5% royalti. Kalau 5% royalti ini dikalikan total organisasi volume kita yang 10 kali 1000 VP, yaitu 10.000 VP,
maka royalty override yang kita dapatkan adalah 500. 5% kali 10.000, 500 RO. Nah, kalau 500 RO artinya kita berkualifikasi sebagai World Team. 1000 VP ini biasanya supervisor kita mendapatkan angka 1000 VP ini dari konsumsi pribadi, dari customer baru, dari customer lama yang repeat order, maupun dari member-member non-supervisornya. Karena volume poin dari member-member non-supervisor yang 25 hingga 42%, VP-nya masuk ke supervisornya. Jadi kalau 10 supervisor melakukan 1000 VP, dan ada satu member juga di bawah supervisor tersebut melakukan konsumsi pribadi, dapatkan dari customer baru, customer lama yang repeat order, dan member lagi salah satunya. Nah, sehingga komposisi dari yang 10 ini ada supervisor lama, ada supervisor baru. Jadi kalau di total itu mereka akan jadi supervisor dengan 500 RO. Nah, bandingkan dengan kondisi ini. Kadang-kadang kita itu berpikirnya, gimana caranya saya pengen 500 RO. Nah, sehingga dia nggak peduli deh, nggak mau tahu, yang penting ayo supervisornya yang 10 ini diajak gimana caranya di total berproduksi 10.000 volume point. Jadi yang difokuskan adalah 500 RO-nya yang dikejar. Padahal yang lebih penting adalah kita fokus bagaimana membantu 10 supervisor di bawah kita atau tim kita untuk memastikan mereka minimal menjaga rata-rata volume poinnya 1000 VP. Supaya kalau kita bisa membantu 10 supervisor kita ini mendapatkan minimal 1000 VP masing-masing, maka otomatis 500 RO-nya akan datang. Jadi jangan fokus ke 500 RO-nya, lalu kita lihat tim kita untuk melakukan, nggak mau tahu, pokoknya harus total 10.000. Tapi fokuslah membantu tim kita untuk mendapatkan, menyelesaikan, mencairkan stoknya, apapun itu, untuk pastikan mereka tingkat profitabilitasnya baik, volume poinnya tercapai. Insya Allah 500 RO-nya akan datang sendiri. Ya. Jadi ayo kita rubah fokusnya, bukan fokus ke diri kita, tapi bantulah tim kita. Jadilah supervisor yang profesional dan profitable. Nah, supervisor yang profesional dan profitable atau menguntungkan dengan cara, ayo di 3 level miliki 30 sampai 50 personal volume participants, artinya 30 sampai 50 customer. 30 sampai 50 customer plus member 25, 35, 42 gitu ya. Karena mereka mengkontribusi personal volume kita sebagai supervisor. 30-50 ini adalah multi level customer. Kemudian profit 70% dari customer yang full retail. Kita kan tahu ya komposisinya 70% sampai 75% itu kan customer yang membeli produk full retail. Kalau bisa manfaatkan profit itu dari 70% komposisi customer-customer kita. Nah, bayangkan ya, kalau jumlah customer kita 70%-nya membeli produk dengan harga full retail, wow, profit retailnya luar biasa gitu ya. Kemudian profit 30% dari member yang tadi yang 25%, 35, 42 ya, atau grosir. Jadi komposisi full retail profit itu sangat menyenangkan dibandingkan dengan grosir. Walaupun itu sebenarnya yang grosir-grosir itu adalah bahan-bahan kita untuk supervisor kita. Nah, pastikan personal volume kita lebar dan dalam gitu ya. Jadi organisasi itu digambarkan secara lebar, cari orang baru, 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 dan orang baru yang kita temui ini pastikan mereka juga melakukan hal yang sama dengan mencari orang baru. Di bawahnya juga mencari orang, sehingga itu tadi komposisinya multi level customer gitu ya. Siapa lagi yang di bawahnya, siapa lagi yang di bawah, dan seterusnya. Jadi lebar dan dalam. Kemudian ayo lakukan aktivitas demo. Jadi yang namanya demo, kenapa disebutnya harus maksimal gitu? Yang namanya demo itu kan daily method of operation, bukan weekly method of operation, bukan iseng-iseng method of operation. Kadang-kadang kita lupa yang namanya demo itu
Harus dilakukan setiap hari. Bukan iseng-iseng pada saat mau aja atau pada saat mood aja gitu loh. Jangan mengalakan Herbalife berdasarkan mood gitu ya, lagi senang mau tapi lagi bete nggak dilakukan gitu. Jangan. Harus setiap hari. Walaupun katakanlah hanya kalau ya teman-teman yang melakukan timbang gitu ya, menimbang orang atau bicara dengan orang, katakanlah cuma ketemu 2-3 orang gitu ya. Tapi dilakukan setiap hari. Ini akan luar biasa. Mengerti dan punya rencana 90 hari dan tahunan yang jelas terhadap event, promosi, dan kualifikasi. Jadi, pastikan teman-teman semua punya yang namanya 90 days plan atau rencana kerja 90 hari. Teman-teman tidak akan bisa melihat hasil kerja yang kita lakukan kalau tidak dilakukan secara konsisten minimal 90 hari ke depan. Lakukan hal yang sama selama 90 hari ke depan dan lihat apa yang terjadi hasilnya. Setelah 90 hari, lakukan evaluasi, gitu ya. Supaya apa? Nanti bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan. Itu namanya evaluasi, gitu ya. Dan selain itu juga yang namanya 90 hari kerja itu adalah bekerja dari event ke eventnya Herbalife. Nah, biasanya jarak antara event-event Herbalife, pelatihan Herbalife yang dilakukan oleh corporate Herbalife itu jaraknya sekitar 90 hari. Dari spektakuler ke ke ekstravaganza gitu ya, dari ekstravaganza ke press team retreat, dari press team retreat lagi sampai ke spektakuler lagi itu berjarak kurang lebih 3-4 bulan atau bisa dilakukan bersamaan dengan rencana kerja 90 hari kita. Jadi pada saat 90 hari kerja kita lakukan, niat kita adalah, tujuannya adalah pada saat event berikutnya, kita direkognisi dengan prestasi kita. Apapun itu. Entah naik level, entah qualified untuk promosi-promosi Herbalife, dan lain sebagainya. Sehingga target kita dari event ke event adalah, saya pengen supaya di event yang mendatang, saya direkognisi. Berapa 90 days plan yang harus saya lakukan supaya saya bisa direkognisi next level berikutnya, di event berikutnya. Itu yang mengacu cara kerja kita gitu ya. Dan pada saat kita menjadi supervisor, fokuslah menjadi AWT, active world team, bukan fokus menjadi world team saja, tapi fokuslah menjadi active world team. Karena kalau kita fokus jadi active world team, artinya kita seorang supervisor yang berhasil mencetak supervisor yang aktif di bawah kita, gitu ya, sehingga kita terduplikasi dengan baik dan akan punya potensi untuk mendapatkan royalti sebagai salah satu syarat active world team. Punya harus 500 RO. Ya. Kemudian untuk mengidentifikasi member yang mau punya kesempatan menjalankan bisnis, kita akan dapatkan member itu melalui ambasador-ambasador kita. Jadi kalau member kita sudah menjadi ambasador, mereka punya chance untuk menjalankan bisnis Herbalife jadi member Herbalife. Ditemukan dengan cara apa? Yaitu tadi, yang kita jual adalah nilai yang bisa kita berikan terhadap customer kita dengan pelayanan yang luar biasa gitu ya. Kemudian disebutkan follow up gila-gilaan. Gila-gilaan ini benar-benar. Berikan perhatian kita penuh terhadap customer kita. Kepercayaan customer yang tinggi terhadap kita dan produk. Pastikan buat teman-teman jadi konsultan, jadi coach para customer kita, sehingga mereka merasa nyaman dengan kita, mereka percaya kalau mereka mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Apalagi mereka sudah dapat hasil produk yang luar biasa gitu karena follow-up kita. Kita akan mendapatkan kepercayaan dari customer kita. Kemudian pastikan mereka punya aktivitas member yang tinggi gitu ya. Tujuan dari aktivitas ini adalah hadir ke pertemuan gitu ya, komunikasi secara intensif, reguler gitu ya. Ini tujuannya adalah kalau kita bisa menjaga ini akan meretensi mereka selalu bersama kita menjalankan Herbalife. Bentar ya, saya minum ya. Alhamdulillah. Ini akan membangun engagement atau ikatan yang kuat antara kita dan member-member kita gitu ya, sehingga teman-teman kan tahu ya bahwa jalanin bisnis Herbalife itu nggak bisa sendirian ya. Kita jalanin bisnis Herbalife, bangun itu keroyokan kita dan tim-tim kita, termasuk tim-tim lain gitu ya, atau love line kita.
Pastikan ini terjaga dengan baik, ikatan ini dengan baik, ini akan meretensi kita sebagai satu keluarga besar Herbalife gitu. Kemudian temukan ambasador kita dengan profit supervisor yang maksimal gitu. Kalau kita punya profit yang maksimal, tingkat profitabilitas yang tinggi, ini akan membantu kita menemukan ambasador-ambasador kita. Ciptakan volume pribadi minimal 2.500 volume point supaya dapatkan full royalti kita dan lakukan konsisten untuk mencetak volume pribadi gitu ya. Gimana caranya? Pertama evaluasi dulu diri kita. Berapa customer sih yang udah kita miliki saat ini? Teman-teman boleh catat. Aku punya ini siapa ya? 1, 2, 3, 4. Catat berapa customer yang kita miliki. Kemudian apakah customer kita itu sudah multi level seperti apa yang saya gambarkan tadi sebelumnya gitu ya, digambarkan sebelumnya. Si A bawa si A, B, C, bawa lagi di bawahnya dan lain sebagainya. Gambarkan. Apakah sudah ideal multi levelnya gitu ya? Sebagai bagian ideal pun itu bergantung dari Anda. Idealnya memang seperti apa yang digambarkan supaya mereka bisa mengkontribusi volume point kita. Gitu ya. Cukup bahan bakunya. Bagaimana Anda memperbaiki bagian organisasi tersebut? Kalau sudah digambarkan, kalau kira-kira kurang sempurna, ayo coba gambarkan yang lebih baik seperti apa. Supaya apa nanti itu akan menjadi rencana kerja kita selanjutnya. Setelah itu lakukan kerjanya. Buat rencana kerja 30 hari dan 90 hari. Rencana kerja member 30 hari artinya kita bantu member-member kita 30 hari ke depan apa yang harus mereka lakukan. Bisa saja mereka diundang, kita nge-WE sehari minimalnya melakukan wellness evaluation sehari minimal 1, atau kita bantu mereka untuk jalanin sosmed, posting, untuk dapatkan 5 customer, supaya latihan mencapai 500 volume point. Kemudian kalau supervisor di bawah kita sama 30 hari, lakukan hal yang sama tergantung dari demo yang kita lakukan gitu ya. Mau WE, mau posting di sosial media dan lain sebagainya. Bantu juga untuk undang, bantu 2-3 member sebulan untuk dapatkan 5-10 customer baru. Sehingga masing-masing itu kalau kita punya 5 customer, dapat 500 view kali 5, 2.500 VP. Ya. Targetkan dapatkan 2.500 hingga 5.000 VP. Pilih DMO kita, lakukan komitmen untuk konsisten dan gigih, dan jangan lupa dievaluasi ya teman-teman ya. Ini penting untuk supaya kita bisa menjalankan bisnis lebih baik ke depan. Kalau kita tidak ber-DMO, kita akan nggak dapat customer. Gitu ya. Kita udah belajar, harus dipraktekkan, dan jangan lupa untuk ajarkan tim-tim kita. Ini kerjanya ini ya, banyak DMO yang bisa dilakukan, ada undangan dan lain sebagainya. Teman-teman udah tahu. Ya, pilih. Pastikan masukkan ke alur sistem kerja, pelatihan-pelatihan Herbalife. Untuk apa? Untuk mencetak supervisor atau duplikasi. Jadi proses duplikasi mudah dengan memasukkan mereka ke sistem. Nah, perlahan-lahan kalau mereka sudah masuk ke sistem, ini mulai menapaki area di Herbalife dari event ke event. Ya, dan mereka akan hadir ke event yang biru, yang merah, bahkan sampai ke tingkat pelatihan yang tertinggi. Ini membuka kunci-kunci sukses Herbalife. Dari yang lokal, nasional, bahkan ke internasional. Dan mereka mulai menapaki karir di Herbalife dari mulai member sampai ke founder circle. Ya. Lalu apalagi perbanyak kerjanya. Nah, tapi selain skill yang kita bangun, Bapak Ibu teman-teman semua, bangunlah pribadi yang lebih baik di Herbalife. Karena dengan pribadi yang lebih baik inilah yang akan membantu kita menjalankan bisnis lebih baik. Jadi, ayo sama-sama perbaiki kepribadian kita karena perilaku kita, karena di Herbalife yang dibutuhkan adalah 99% perilaku dan 1% skill. Ayo kita bekerja lebih banyak untuk memperbaiki diri kita dibandingkan dengan skill kita. Demikian teman-teman, ayo sama-sama kita tingkatkan bisnis Herbalife kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya, ya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Om Awi. Waalaikumsalam Pak Asali, luar biasa. Terima kasih sharingnya ya Pak pada malam hari ini. Selamat. Ini betul-betul kita diarahkan mulai dari
customer, ambassador, sampai menjadi supervisor dan punya bayangan meniti karir di Herbalife gitu ya, teman-teman ya. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk Pak Asali dulu. Oke. Nah, seperti biasanya Pak Asali, kita itu akan membuka sesi tanya jawab, Pak. Dan untuk sesi tanya jawab itu, untuk teman-teman yang ada di Zoom, kita kasih kesempatan untuk menuliskan pertanyaan itu di fitur Q&A. Nah, teman-teman silakan tulis di Q&A. Lalu kalau teman-teman yang gabung di Facebook Group, coba Anda boleh tuliskan pertanyaannya di ini, di komentar. Saya dulu boleh sambil tanya ya. Sebentar, Pak Asali lagi ke toilet. Tulis dok di Q&A dok. Kalau itu sifatnya pertanyaan, tulisnya di Q&A. Silakan. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? 7, 8, 9, 10. Oke, di Zoom sudah ada 10 pertanyaan. Pak Sali boleh buka Q&A-nya, Pak? Langsung dijawab aja mana yang mau dijawab. Sebentar ya, Pak Sali masih di toilet mungkin. Teman-teman dapat apa dari materi kita training pada malam hari ini, teman-teman? Luar biasa ya. Untuk Anda yang belum supervisor, saya rasa teman-teman dapat pencerahan yang sangat luar biasa nih untuk strateginya, betul nggak? Betul nggak, teman-teman? Jadi, kalau misalnya Anda sekarang ini seorang member, ya kan? Misalnya Anda seorang member baru lah, katakanlah Anda baru bergabung di bulan Februari. Oke, jadi sampai akhir bulan Februari, ketika Anda nanti kepingin menjadi member aktif gitu, teman-teman harus punya strategi untuk bisa menemukan 5-7 orang customer, teman-teman. Ya, dengan cara DMO, apakah itu dari orang yang Anda kenal, mungkin Anda bisa nempel ke sponsor Anda atau upline Anda yang melakukan nutrition club, ikut kegiatan untuk nimbang-nimbang gitu ya, atau Anda yang melakukan di sosial media, Anda juga bisa nempel ke sponsor atau upline Anda yang melakukan sosial media, jadi nempel di kelas online coachingnya gitu. Mari kita lihat. Devi, iya betul. Jadi bisa mikir-mikir pendekatan yang pas buat customer. Oke. Betul, betul. Pak Sali udah siap?
Udah ada di depan komputer lagi? Udah Om Awi, sebagian udah aku jawab itu. Oh, pasal dijawabnya diketik ya? Iya. Siap, Oke, siap. yang mau dijawab harus atau mesti dijawab live nih? Boleh Pak, biar sambil dengar. Soalnya yang di Facebook kalau dijawab ngetik, dia nggak bisa tahu. Oh, oke. Nah, ini ada pertanyaan ya. Pernah nggak sih menghadapi peritel yang menjual secara discounting bahkan sampai 40% padahal member tersebut sudah kita bimbing DMC dan sudah ada hasil produk. Oke. Saya sih personally nggak pernah hadapi ini gitu ya, dan seandainya saya hadapi, dia nggak akan saya bantu lagi gitu. Jawabannya gitu. Jadi dia pertama tidak, kita akan layani para member yang berhak mendapat pelayanan kita gitu. Kalau dia lebih memilih untuk discounting, artinya dia tidak berhak untuk mendapatkan pelayanan kita. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara memperlakukan member yang ternyata dia belanja dari temennya yang lain dan diskon yang lebih besar, sama gitu ya. Artinya pertama, hal ini bisa dilaporkan ke company gitu sebagai pelanggaran etika. Kalau Bu Ida bisa dapatkan informasinya siapa yang member yang menjualnya. Kalau katakanlah itu yang pasti akan dirahasiakan. Kalau saya sih saya tinggalin, saya nggak akan lanjutkan lagi sebagai customer saya. Karena dia bukan orang yang terpilih bagi kita gitu ya. Pilihlah customer-customer yang baik yang akan membantu kita, yang orang-orang yang sama-sama fokus menjaga etika gitu. Meyakinkan agar kita mau ajak ke sistem. Apa ya? Customer itu kan tadi udah kelihatan ya, nggak semuanya mau jalanin Herbalife. 70% tuh customer mau minum aja gitu. Ajak mulai dari customer day, perlahan-lahan. Lalu ajak gali COI-nya, perlahan-lahan. Baru ajak ke HOM. Dari HOM, kalau dia tertarik jadi member, baru mulai ke sistem Herbalife, gitu ke pelatihan. Jadi kita nggak bisa paksakan customer untuk Herbalife karena semua orang berbeda-beda di komposisinya. Memang hanya mau konsumsi aja, tapi nggak mau bisnisnya. Dan jangan pernah kita paksakan itu. Nggak semua orang yang konsumsi Herbalife pengen jadi presiden. Ya. Bagaimana cara mendapatkan informasi produk yang lebih komprehensif termasuk kegunaannya. Ini banyak ya informasi produk Herbalife. Bisa masuk ke Herbalife Nutrition Universe, Herbalife Nutrition University kalau nggak salah .com. Gitu ya. Apa Herbalife saya lupa gitu ya. Tapi banyak sekali di website resmi Herbalife atau bisa dilihat melalui myherbalife.com kalau sudah jadi member gitu. Kalau nggak salah herbalifenutrition.com gitu ya untuk apa namanya informasi berkaitan dengan produk Herbalife. Boleh di browsing. Follow up, poin-poin follow up cukup dengan memastikan cara konsumsinya. Cara konsumsinya dengan baik dan benar. Poin follow up adalah cara konsumsinya pastikan dengan baik dan benar. Jadi misalnya paling sederhana adalah bikin shake-nya nggak pakai air panas, gitu, cek bener apa enggak, dikocoknya bener apa enggak gitu ya. Terus jangan dikocok atau di blender. Itu hal-hal yang sederhana supaya dia dapatkan hasil produk terbaik gitu ya. Kemudian pastikan tanya bagaimana cara buatnya. Kalau ditanya udah diminum apa belum, biasa dijawabnya udah, padahal belum tentu gitu. Tapi kalau ditanya cara bikinnya gimana, dia harus terangkan. Nah, ini yang kita akan tahu bahwa dia benar minum atau enggak gitu ya. Terus tanya menu makan siangnya gimana. Intinya pastikan mereka menjalankan programnya dengan baik gitu ya. Mengganti sarapan pagi makan malamnya dengan shake, siang makan bebas, porsi terjaga gitu. Itu aja yang ditanyain.
Bagaimana mengajak mereka membangun bisnis Herbalife? Uh, harus diajak perlahan, diproses di Customer Day, undang ke HOM, dengar testimoni. Dari testimoni-testimoni inilah mereka tertarik untuk menjalankan bisnis. Nah, jadi jangan remehkan testimoni dari teman-teman kita. Dari situlah baru mereka akan tertarik jalanin bisnis. Bagaimana skill mengundang terbaik dalam keadaan kita masih proses dalam turun berat badan yang belum ideal. Pakai testimoni-testimoni teman-teman kita. Ya. Ceritain aja bahwa saya sedang program, tapi ini loh Pak Sali aja, dia konsumsi 15 tahun, turun 9 kilo, dan Om Awi udah konsumsi 18 tahun, hasil produknya gimana, dan seterusnya. Jadi gunakan testimoni untuk ajak mereka menjalankan program gitu ya. Membangun Mita Makassar mau tanya bagaimana membangun tim di daerah yang belum ada sistem. Ini harus bikin sistem sendiri gitu ya, atau ajarkan mereka, jadi kasih target supaya Mita bisa ajarkan mereka membangun sistem yang sederhana, misalnya dari mulai Customer Day, HOM gitu ya, sampai ke training yang namanya training sederhana pada apabila orangnya sudah cukup. Tapi kalau misalnya jumlah timnya belum cukup bantu dengan one on one gitu ya, atau ya one on one gitu, dengan komunikasi dengan dengan WhatsApp. Kalau misalnya yang bersangkutan serius punya tim yang cukup, kasih aja kualifikasi. Kalau ada 20 orang member, saya datang deh ke sana gitu, saya bantu untuk training. Misalnya begitu. Jadi jadikan itu dengan kualifikasi. Waalaikumsalam, Mbak Jenny Ayu. Meyakinkan orang yang mau membeli produk retail atau mengajak datang ke NC. Wah, banyak cara ya datang ke NC sih. Ini diajarkan di pelatihan-pelatihan NC biasanya banyak ya. Melakukan DMO yang berkaitan dengan dan di NC dengan Fit Club, dengan apalagi ya olahraga bareng, shift party gitu ya, banyak ini bisa dilakukan gitu ya, roadshow gitu, dari situ baru kita ajak ke NC kita. Elsa, saya punya supervisor baru, masih part time dan masih bekerja seberapa nggak ada waktu jalanin Herbalife. Wah, ini harus dia sendiri yang harus menyediakan waktunya. Kalau dia nggak menyediakan waktunya, berarti dia belum butuh income dari Herbalife gitu ya. Yang tahu kapan dia punya waktu Herbalife-nya adalah dia sendiri. Itu tanya ke dia. Jangan kita yang tentukan. Amalia, sejauh ini kita harus bantu tim, terutama supervisor kita dalam hal apa aja. Semuanya. Jadi bantu semuanya. Ajarkan mereka agar bisa mandiri sesegera mungkin gitu ya, dengan cara show trading gitu ya. Kasih tahu, tunjukin caranya, lakukan bersama-sama, lalu biarkan mereka mandiri melakukannya sendiri. Gitu ya. Segera memastikan mereka segera bisa mandiri. Pak Azali, mungkin bisa dipilih 2 pertanyaan lagi, Pak. Baik. Untuk 2 pertanyaan terakhir. Dibaca dulu aja mana yang paling ini. Pak Azali itu timnya banyak yang part time ya Pak ya? Atau banyak yang sudah full time Pak? Saya banyaknya sih full time. Oh sudah full time ya Pak ya? Full time. Ini saya temukan ada 2 atau 3 pertanyaan yang sama, intinya mereka masih part time gitu Pak. Oh oke. Kalau part time
lakukan Herbalife konsisten di sela-sela waktu yang tersisa. Katakanlah gini, kalau dia part time, mereka harus alokasikan waktu tertentu, misalnya pulang kantor 1 jam aja ya. 1 jam itu tapi lakukan secara konsisten penuh gitu. Misalnya mencoba menggali COA yang dia miliki, menghubungi mereka gitu ya. Tapi sejam itu. Nah, follow up dari situ gitu ya. Sejam aja setiap hari. Ini akan sangat membantu untuk mengembangkan bisnis Herbalife. Tapi kalau tidak dilakukan dengan konsisten, kan susah gitu. Yang tahu bagaimana mengalokasikan waktunya adalah mereka sendiri. Gitu, Om Awi. Siap. Mantap Pak Asali. Terima kasih sharingnya Pak Asali ya. Sama-sama Om Awi. Terima kasih sudah dikasih waktu belajar di sini lagi.